Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawa Desmari. Di dalam video ini saya akan menjelaskan perbandingan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Ada beberapa perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis. Baiklah, kita langsung mulai saja. Yang pertama, perbedaan worldview atau pandangan hidup. Sebelumnya, apa sih itu pandangan hidup? Pandangan hidup adalah sebuah hal yang sangat penting dan sangat mendasar. Pandangan hidup dapat menentukan arah, tujuan, dan juga perbuatan yang akan dilakukan oleh seseorang. Cara pandang tentang dunia berpengaruh terhadap suatu kelompok masyarakat dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya mereka. Pandangan hidup bagi kapitalisme, materi adalah hal yang paling penting untuk mencapai kebahagiaan sejati. Pemisahan antara agama dan kegiatan ekonomi atau yang dikenal sekularisme adalah fondasi dasar dari sistem kapitalisme. Bisnis beroperasi tanpa mengenal hari setelah kematian. Oleh karenanya, dunia adalah tujuan. Segala hal yang mengarah kepada kebahagiaan dunia dikerjakan semaksimal mungkin. Kebahagiaan dunia diukur dengan material, maka kekayaan dan pencapaian kepuasan adalah sumber kebahagiaan dunia. Beda halnya dengan ekonomi Islam, dunia dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir. Ada kehidupan yang abadi setelah kematian. Oleh karenanya, Islam tidak hanya menghendaki keuntungan atau kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga keuntungan akhirat. Worldview Islam memberikan pengetahuan yang esensial dan penting bagi pemahaman manusia akan hakikat dirinya dan juga sekitarnya, meneruskan misinya sebagai khalifah di muka bumi, dan meneruskan risalah kenabian ke segenap manusia. Perbedaan cara pandang tentang dunia merupakan hal yang asasi yang membedakan dua sistem ekonomi tersebut. Perbedaan yang kedua, yaitu pertimbangan nilai atau moral. Perbedaan mendasar antara kapitalisme dan ekonomi Islam adalah norma dan nilai yang membatasi kebebasan manusia dalam mencari keuntungan atau kekayaan pribadi. Kapitalisme tidak membatasi kebebasan manusia berdasarkan norma agama atau ketuhanan. Jikalau ada batasan-batasan di dalam kapitalisme, maka batasan tersebut hanyalah buatan manusia yang cenderung terus berubah, di mana hal tersebut memungkinkan terjadinya ketidakseimbangan di masyarakat. Riba, perjudian, spekulatif, dan konsentrasi kekayaan di segelintir orang tidak terelakkan. Sedangkan ekonomi Islam melarang terhadap praktik riba. Pelarangan riba tercantum baik di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Prinsip moral dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun kelompok, adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Karenanya tidak ada monopoli dan tidak ada riba di dalam ekonomi Islam. Penentangan ekonomi Islam terhadap sistem bunga telah melahirkan bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan berbagai bentuk keuangan syariah lainnya. Sebagai gantinya, lembaga keuangan syariah menggunakan skema bagi hasil atau mudharabah dan musyarahah, jual beli atau contohnya murabahah, dan juga sewa menyewa, serta sejumlah akad syariah lainnya. Perbedaan yang ketiga yaitu harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif atau sosial. Di dalam paham kapitalisme, kepentingan individu adalah hal yang pokok untuk kesejahteraan manusia sebagaimana yang menjadi ciri dari sistem ini. Biarkan setiap orang mengejar kepentingannya masing-masing. Kepentingan sosial dapat terwujud dengan sendirinya ketika semua orang mengejar kepentingan individu. Sedangkan sistem ekonomi Islam, kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Tidak ada satupun individu atau institusi yang dibiarkan menjadi beban ketamakan manusia. Keegoisan golongan kaya dan para pengusaha selalu ditekankan pelarangannya. Yang keempat, permasalahan ekonomi. Di dalam sistem kapitalisme, permasalahan ekonomi yang umum dipahami adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Hal ini mengharuskan manusia untuk membuat suatu pilihan dalam produksi, konsumsi, dan juga distribusi.
Adapun yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam pemenuhan keinginan tersebut adalah pertimbangan materi, yakni anggaran. Dari berbagai alternatif pilihan, maka keputusan didasarkan pada pilihan yang dapat memenuhi kepuasan tertinggi dengan anggaran yang paling efisien. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, keinginan manusia dibatasi pada pemenuhan kebutuhan. Dua moral utama Islam dalam hal ini adalah dilarangnya sikap berlebih-lebihan dan sikap menyia-nyiakan. Seseorang yang sudah mencukupi kebutuhan pribadinya dituntut untuk juga memperhatikan kebutuhan orang lain atau masyarakat melalui zakat dan sedekah. Selain itu, pemenuhan kebutuhan dalam Islam juga dibatasi pada barang atau jasa yang halal dan thayyib. Yang terakhir yaitu perbedaan intervensi pemerintah. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, sangat mendepankan persaingan pasar tanpa adanya unsur intervensi pemerintah. Doktrin ekonomi kapitalis yang sering digunakan sebuah doktrin yang menginginkan minimnya intervensi pemerintah dalam 43 ekonomi. Tanpa intervensi pemerintah, diharapkan akan terdapat tangan tak terlihat yang akan mewujudkan kepentingan sosial. Adapun ekonomi Islam memberikan peran pemerintah yang lebih aktif, tidak hanya aspek pemenuhan lapangan kerja dan inflasi, tetapi juga memperhatikan aspek redistribusi pendapatan. Ekonomi Islam memiliki instrumen seperti zakat yang memaksa orang kaya untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk disalurkan kepada golongan tertentu, terutama fakir miskin. Ekonomi Islam menghendaki pemerintah untuk menjaga harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Jadi itulah beberapa perbedaan mendasar antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.